Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan hasil analisis putusan nomor 1066-PDT-G-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditinjau dari teori statuta, yaitu teori miksa. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Widiawati dengan NIM 01200-410. Selanjutnya ada rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Thalia Aprianti Arestariana Tanus dengan NIM 01021003988. Saya Ventialisma Margaret Simanulang dengan NIM 01002000404. Saya Fiona Abigail dengan NIM 010021000408. Saya Pedro Gazialdinga dengan NIM 0100021000154. Baik, saya akan memaparkan bab 1 atau pendahuluan. Selanjutnya, latar belakang. Dalam kurun waktu antara abad ke-6 sampai dengan abad ke-10 Masehi, HPI itu belum dipelajari sebagai suatu sistem hukum tersendiri. Meskipun sistem hukum HPI belum berkembang, tetapi beberapa prinsip HPI sudah mulai diterapkan dan bertahan sampai saat ini. Contohnya seperti asas umum yang berlaku pada hukum acara perdata, bahwa tiap perkara diajukan di muka hakim di daerah hukum di mana pihak tergugat bertempat tinggal. Dan untuk pewarisan yang berlaku adalah hukum di mana pewaris bertempat tinggal. Untuk mengatur hubungan antar warga negara diciptakan suatu statuta yang disebut teori statuta yang dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu statuta personalia dan statuta realita. Statuta personalia meliputi hukum perorangan termasuk hukum kekeluargaan mengenai benda-benda bergerak. Persoalan HPI yang dihadap jika berkaitan dengan bentuk atau akibat hukum tersebut harus tunduk pada kaidah-kaidah statuta mixta dari tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Statuta yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang kemudian disebut statuta mixta berlaku bagi semua perjanjian yang diadakan di tempat berlakunya statuta itu dengan segala bentuk akibat hukumnya. Selanjutnya ada para pihak dalam perkara. Pihak penggugat dalam perkara ini yaitu PT Wira Aviation Service, suatu perseroan yang didirikan dan terdaftar berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di Jakarta Timur, yang memberikan kuasanya kepada Ferhat Sartono SH MH, advokat yang berkantor Sartono Yudo Sumarto Law Office. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2020 sebagai penggugat. Selanjutnya, pihak tergugat dalam perkara ini yang pertama itu ada Hornbill Skyways, itu ada di Kuching, Sarawak, Malaysia, yang memberikan kuasanya kepada Michael Agustin SH, Bobby Iskandar Saputra SH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Michael Agustin and Partner Lawyers, yang ada di Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2022 sebagai tergugat 1. Kemudian ada Michael Agustin yang ada di Kuningan, Kota Jakarta Selatan sebagai tergugat 2. Kemudian ada PT Pegasus Air Service yang ada di Jakarta, Indonesia, memberikan kuasanya kepada Bulan Purnama Dewi Legini SHMKN, Hari Afrizal SH dan kawan-kawan, advokat pada kantor Akmal Syah and Co-Attorney and Legal Consultant di Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 7 September 2022 sebagai turut tergugat 1. Yang terakhir ada Skyridge International berada di Hong Kong sebagai turut tergugat 2. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya kepada Fiona Abigail. Saya persilahkan. Uraian duduk permasalahan. Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Desember 2020 dalam register nomor 1066-PDT-2020 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengajukan gugatan. A. Kedudukan hukum penggugat dan duduk perkaranya. Kedudukan penggugat selaku pembeli dari satu unit helikopter model Bell 206 L4 nomor seri pabrik 52151 bersama dengan mesinnya Rolls-Royce 250C30 dengan nomor seri CAE 895831 dan tanda pendaftaran PKICM dan tergugat 1. B. Tentang hukumnya akan dibahas oleh teman saya Widiawati di slide selanjutnya. C. Ada ganti rugi material. Bahwa perbuatan melawan hukum tergugat dan turut tergugat tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, baik kerugian material maupun imaterial, sebagaimana diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata. D. Ganti rugi imaterial. Yang pertama, ada terganggunya konsentrasi dan pikiran penggugat karena permasalahan ini. Yang kedua, hilangnya kesempatan penggugat untuk menikmati pendapatan atas hasil kerja keras. Yang ketiga, jerih payah penggugat atas pengadaan dan penggantian suku cadang serta perbaikan pesawat senilai 50 juta rupiah. Yang E, permohonan sita jaminan. Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa yaitu pesawat udara model helikopter Bell 206 L4 aircraft serial number 52151 agar selama dalam proses objek sengketanya tidak dapat dialihkan. Yang F ada tuntutan putusan serta-merta, bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti otentik yang tidak dapat disangka lagi kebenarannya, maka mohon kiranya yang mulia majelis hakim berkenan menyatakan putusan ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verjet maupun kasasi. Yang G ada tuntutan uang paksa, bahwa untuk penjamin agar segera dilaksanakannya isi putusan oleh para tergugat apabila gugatan penggugat ini nantinya dikabulkan. Maka cukup beralasan hukum apabila para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini sebesar 10 juta per hari. H. Petitum atau permohonan. Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan memutuskan sebagai berikut. A. Dalam pokok perkara. Yang pertama, menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dan tuntutan penggugat. Yang kedua, menyatakan para tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat sebagaimana dalam putusan Hoek 1919 Junto pasal 1365 KUH Perdata. B. Dalam eksepsi. Gugatan penggugat error in persona karena tergugat 2 tidak terikat dengan aircraft purchase agreement dan tergugat secara profesi memiliki hak imunitas yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang C. Dalam provisi. Menolak seluruh permohonan provisi dari penggugat. Yang D. Ada dalam pokok perkara. Tergugat 2 dengan tegas menolak dalil gugatan penggugat karena yang terjadi sebenarnya penggugat telah melakukan prestasi terhadap isi perjanjian sebagaimana diatur dalam agreement dan supplementary agreement, namun melakukan penyelundupan hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Yang terakhir ada aspek hukum perdata internasional dalam perdata. Aspek hukum perdata internasional dalam kasus ini meliputi aspek kepemilikan properti. Aspek kepemilikan properti itu sendiri dalam konteks internasional yang diatur oleh hukum perdata internasional. Hal ini meliputi peraturan mengenai pembelian, transfer, dan perlindungan hak atas properti di negara lain. Dalam hal ini, penggugat yang awalnya tidak memiliki izin untuk mengoperasikan pesawat udara, maka pesawat tersebut dititipkan kepada si tergugat 1 yang merupakan operator pesawat udara di Indonesia dan telah memiliki sertifikat operator pesawat udara dan dengan tanda pendaftaran. Pesawat perkara tersebut memiliki tanda kebangsaan Republik Indonesia dan beroperasi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Si penggugat dengan kepemilikan pesawat atau objek perkara tersebut mempunyai hak properti yang dijamin dan dilindungi hukum. Dalam hal ini, terdapat unsur asing kepemilikan properti, yaitu si penggugat yang membeli satu unit helikopter dan sejak didaftarkan dan sampai saat ini,
Pesawat atau objek perkara memiliki tanda kebangsaan Republik Indonesia dan beroperasi di wilayah hukum NKRI. Pembelian tersebut disertai dengan uang jasa penitipan karena si penggugat tidak memiliki izin untuk mengoperasikan pesawat udara tersebut, serta uang jaminan deposit dan uang jaminan bahan bakar. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Widiawati. Baik, terima kasih Fiona. Bab 2 pembahasan. Di bab 2 ini terdapat subbab mengenai deskripsi gugatan, dasar gugatan, pertimbangan hukum hakim, dan putusan hakim. Yang pertama, saya akan paparkan deskripsi si gugatan. Gugatan yang diajukan oleh penggugat, yaitu penggugat memiliki objek perkara berupa pesawat yang dititipkan kepada tergugat 1 dan tergugat 2. Namun, tergugat 1 dan tergugat 2 ini menyingkirkan penggugat dan mengoperasikan sendiri pesawat atau objek perkara tersebut. Kemudian, penggugat melakukan somasi yang sudah diterima oleh tergugat 1, namun tidak ditanggapi oleh tergugat 1. Bahkan tergugat 1 ini mengalihkan objek perkara atau pesawat tersebut kepada turut tergugat 2, dan objek perkara atau pesawat tersebut tetap dioperasikan di Indonesia dengan tanda Republik Indonesia PKICM oleh turut tergugat 2. Oleh sebab itu, penggugat mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum. Next. Yang kedua, ada dasar gugatan. Yang pertama itu ada memutus perjanjian secara sepihak. Yang kedua, pemutusannya tidak sah dan cacat hukum. Yang ketiga, tidak mengembalikan uang penggugat untuk pembayaran pembelian pesawat atau objek perkara yang sudah diterima tergugat 1. Yang keempat, tidak membayar biaya pembelian penggantian suku cadang dan perbaikan pesawat ke pihak lain tersebut dikualifikasikan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik bagi penggugat, baik kerugian material maupun imaterial. Next. Putusan hakim dan pertimbangan hukum hakim. Pada pertimbangan hukum hakim, hakim menimbang bahwa pada perjanjian terdapat klausul pilihan hukum, yang mana hukumnya yaitu hukum Malaysia, dan pengadilannya adalah Pengadilan Federal Malaysia. Yang kedua, hakim mengabulkan bahwa eksepsi turut tergugat 1 adalah benar, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tidak berwenang untuk mengadili perkara. Yang ketiga, atas eksepsi turut tergugat 1 dan turut tergugat 1, maka hakim menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Next. Putusan hakim. Yang pertama, mengabulkan eksepsi tergugat 1 dan eksepsi turut tergugat 1 mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut tersebut. Yang kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara nomor 1066-PDT-J-2020-PN Jakarta Selatan tersebut. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.215.000. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Fenty Elisa. Oke, terima kasih Saudari Widiawati. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3 analisis. Selanjutnya. Berdasarkan analisis kami, putusan hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh PT Wira Aviation Service sudah tepat, karena dapat ditinjau dari titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder yang sebagai berikut. Titik taut primer merupakan pertimbangan untuk membedakan suatu perkara itu termasuk pada hukum perdata internasional atau tidak termasuk pada hukum perdata internasional, sehingga dapat diketahui dari kasus tersebut tempat kedudukan badan hukum dan subjek hukum masing-masing pihak itu berbeda. Para pihak dalam perkara ini terdiri dari 1. Penggugat merupakan badan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia dan subjek hukumnya kewarganegaraan Indonesia. 2. Tergugat 1 merupakan badan hukum yang bertempat kedudukan di Malaysia dan subjek hukumnya berkewarganegaraan Malaysia. Ketiga, tergugat 2 merupakan legal representative tergugat 1 yang subjek hukumnya kewarganegaraan Indonesia. 4. Turut tergugat 1 merupakan badan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia dan subjek hukumnya kewarganegaraan Indonesia. Kelima, turut tergugat 2 merupakan badan hukum yang bertempat kedudukan di Hong Kong dan subjek hukumnya berkewarganegaraan Hong Kong. Selanjutnya. Adapun fakta-fakta dalam perkara gugatan nomor 1066-PDTG
PN Jakarta Selatan yang diketahui titik taut sekundernya sebagai berikut. 1. Pilihan hukum itu ditentukan secara tegas dalam perjanjian, yaitu hukum Malaysia. Kedua, tempat dilangsungkannya perjanjian ini sebagai perbuatan hukum yang disebut dengan asas lex loci actus ialah Malaysia. Dan pada gugatan diajukan bahwa tempat dianggap terjadinya perbuatan melawan hukum atau asas lex loci delicti komisi ialah Indonesia. Namun hakim menimbang bahwa gugatan bukanlah mengenai perbuatan melawan hukum, melainkan wan prestasi, sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh tergugat 1 dan turut tergugat 1. Ketiga, tempat ditandatanganinya kontrak atau asas lex loci contractus. Mengenai perjanjian jual beli ialah di Malaysia, dan pemutusan perjanjian jual beli terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya para pihak tunduk pada hukum Malaysia, karena lingkup berlakunya secara teritorial dan berdasarkan pada statuta mixta dengan dasar hukum pasal 18 AB sebagai berikut. Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat di mana tindakan hukum itu dilakukan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Pedro Gazi. Kesimpulan dan saran. Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Michael Agustin and Partner Lawyer beralamat di Palma, Malaysia. Di dalam hal ini, penggugat yang awalnya tidak memiliki izin untuk mengoperasikan pesawat udara, maka pesawat tersebut dititipkan kepada si tergugat 1 yang merupakan operator pesawat udara di Indonesia dan telah memiliki sertifikat operator pesawat udara. Dan dengan tanda pendaftaran pesawat tersebut memiliki tanda kebangsaan Republik Indonesia dan beroperasi di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja penggugat dengan kepemilikan pesawat atau objek perkara tersebut mempunyai hak properti yang dijamin dan dilindungi hukum. Appointment as legal representative dari tergugat 1 kepada tergugat 2 telah melanggar peraturan perundang-undangan sesuai poin 68. Oleh karena didapati pelanggaran hukum, pengadilan menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Desember 2020 dalam register nomor 1066-PDT kedudukan penggugat selaku pembeli dari 1 unit helikopter model Bell 206 L4 nomor seri pabrik 52151 bersama dengan mesinnya Rolls-Royce 250 C30 dengan nomor seri CAE 895831 dan tanda pendaftaran PK-ICM dan tergugat 1. Dapat kita temui beberapa prinsip AP yang telah diterapkan. Salah satunya melalui asas hukum yang berlaku pada hukum acara perdata untuk mendorong efektivitas penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hubungan hukum perdata internasional. Dengan didahului penentuan titik taut primer dan sekunder untuk menentukan keberlakuan hukum serta wilayah yurisdiksi yang tepat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 18 AB, yaitu bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dan dari negeri atau tempat di mana tindakan hukum itu dilakukan. Dengan ini, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat berkaitan dengan kewenangan untuk memutus perkara adalah pengadilan Malaysia, sehingga para pihak wajib tunduk pada regulasi hukum Malaysia. Saran, perlunya hakim di Pengadilan Federal Malaysia dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan efek jera bagi tergugat, namun salah satu pihak mengajukan ke PN Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak bisa bertindak lanjut karena perbuatan hukum berlangsung di Malaysia, dan hukum yang berlaku dan harus tunduk pada hukum di Malaysia. Penggugat seharusnya tidak melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sudah jelas dan disepakati terjadinya perjanjian ialah di Malaysia, maka hukum yang akan digunakan dalam perkara ialah hukum di Malaysia. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.